Dalam bahasa Inggris ada istilah equality, ada istilah equity. Equality itu memberikan semua orang sama. Kalau equity, saya tidak memberikan sama, tetapi orang mencapai tujuan yang sama. Bisa jadi sebagai orang-orang bahlul, kayak saya lihat ada bahlul, lihat sayanya kayaknya kok masih gini gitu ya, bahlul lah itu. Apaan tuh itu ya? Iya, makhluk apa sih ini? Makin bahlul kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita akan membahas tentang permasalahan kebodohan dalam permasalahan dengan cara yang bodoh disertai dengan pembahasan orang-orang yang bodoh di sini gitu ya. Bersama dengan saya Rohdian Lahad, ada Kang Asep Herogani, ada Ustaz Abdul Latif. Sahabat, ini kan Kang Asep, ini kita di pesantren ini, pondok itu kan ada hukuman ini ya, hukuman itu, hukuman ini, hukuman itu gitu kan. Memang dalam rangka untuk menegakkan kedisiplinan. Sebetulnya yang saya tanyakan itu kebodohan saya nih, disiplin itu apa sih, Kang Asep? Disiplin, ini udah langsung nanya aja nih. Langsung nanya dong. Ini kan biar masih bahlul nih tentang disiplin. Itu dari kata, asal katanya disiplus. Disiplus itu artinya mengajar, to teach. Jadi bukan menghukum. Bukan, sebenarnya mengajar. Oh, pantesan murid itu disciples ya? Disciple. Oke. Jadi to teach sebenarnya disiplin itu. Nah, maka ini yang menjadi menariknya di kita. Kenapa disiplin itu dari akar katanya mengajar, jadi menghajar. Iya benar. Itu bahlulnya ya. Bahlulnya di situ. Kok bisa ada tambahan H itu bagaimana gitu. Iya ya. Sehingga disiplin itu diartikan adalah menghukum, mempermalukan, membuli, mencela, merundung, merisak, meruntuhkan mental, meruntuhkan harga diri. Ya Allah. Ya. Nah, jadi ini ada pergeseran nih. Wah, ada pergeseran mana? Ada pergeseran kelakuan kan. Iya. Nah, itu sebenarnya bahlul itu. Bahlulnya Di situ gitu. Jadi kita lihat, ini saya sedang mendisiplinkan anak-anak. Anak-anaknya jadi belajar nggak, Pak? Enggak, mereka jadi jerak loh. Kok jadi jerak gitu? Kalau misalnya saja mereka mendisiplinkan anak artinya adalah to teach, mendidik, harusnya hadir perilaku yang diinginkan. Ini kan kayak gini, Kang Asep, ada anak, jaraknya jauh rumahnya, ya kan? Dia kan otomatis telatnya 5 menit. Iya. Habis itu kan dihukum biar disiplin. Iya. Nah itu gimana? Malah jadi ketinggalan pelajaran kan? Iya, justru itu juga bahlul juga. Bahlulnya di situ juga ya. Bahlul juga. Anak udah terlambat aja udah susah gitu begitu pelajaran. Udah gitu diomelinnya 30 menit. Jam pelajaran cuma 40 menit. Iya. Terlambatnya 10 menit. Ya habis dia nggak ikuti pelajaran itu. Belum penggarisannya patah. Iya. Itu bahlul lagi. Bahlul lagi. Jadi anggaran sekolah kan jadi keluar. Iya, abis itu kan karena dia nggak belajar. Iya. Besoknya kan nggak terulang lagi karena jaraknya jauh. Iya. Malah makin ketinggalan pelajaran karena dihukum lagi gitu ya. Nah, makanya itu. Jadi kadang-kala itu kebalulan. Jadi ada nih suatu kali saya diundang oleh sebuah sekolah keren ini ya. Yang sekolah ini di dalam visi misinya declare bahwa sekolah ini adalah anti bully. Anti bully. Tidak akan ditemukan bully di sekolah ini, kira-kira begitu. Ada yang anti bully ya. Wah, ini berarti kan sekolah ini Keren ya. keren gitu ya. Jadi saya melihat keren. Keren. Nah, saya diundang lah. Nah, ada katakanlah lebih dari 40 sebuah perilaku yang bisa dipandang membuli. Dari mulai katakan nyolek, nyubit gitu ya, sampai ke kata-kata kasar, sampai ke penghinaan, sampai ke perbandingan macam-macam. Nah, jadi di kelas itu, jadi pada waktu saya ceramah di situ, saya bilang, nah, karena yang hadir guru-guru ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akan menampilkan sekian slide. Siap. Dan di setiap slide saya cuma pengen Anda mengacungkan tangan kalau Anda pernah melakukannya, walaupun cuma 1 kali. Perilaku 1, wah, acungkan semua orang. 2, acungkan semua orang. 3, acungkan semua orang. Sampai ke seluruh slide semua acungkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Anda semuanya sudah mengaku, Anda sudah melakukan
yang namanya adalah bullying. Jadi penasaran ya apa sih tadi yang Jadi mereka juga nggak tahu bullying itu apa gitu loh. Lucu tuh. Itu kebahlulan lagi tuh. Kebahlulan lagi. Jadi perilaku ngebanding-bandingin anak, ngebanding-bandingin siswa, apalagi pakai kekerasan, ya udah bullying. Ya, nah jadi bayangin ada sekolah yang menganggap anti bully, tapi dia melakukan bullying. Dan ngaku lagi terekam itu di kamera. Tapi jangan-jangan hukum juga ada yang dibuat seperti bullying dong kalau gitu. Iya, makanya kembali pada waktu ada orang tuh tadi, makanya kan kembali nih, hukuman itu kapan munculnya? Seringkali banyak hukuman-hukuman itu adalah dadakan. Iya. Bukan sesuatu hasil kesepakatan. Mohon maaf, kalau misalnya kita bicara undang-undang itu adalah hasil kesepakatan. Jadi undang-undang tuh gunanya apa sih? Dalam rangka mengatur, dalam rangka menata, supaya semua pihak mendapatkan kenyamanan, supaya terjadi keadilan, supaya terjadi kesejahteraan, kan itu undang-undang dibuat. Nah, maka di dalam undang-undang tuh ada beberapa pasal, bila A maka B maka C-nya kan ada. Nah, sehingga juga di situ juga ada konsekuensi. Saya tidak mengatakan hukuman. Ada konsekuensi bila pelanggaran, konsekuensi. Konsekuensi macam-macam. Ada yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya juga barangkali karena ini adalah ada yang kaitannya dengan keuang, gitu kan? Nantinya tuh berupa denda dan segala macam. Ada berupa ya karena ini membahayakan orang lain, maka ada yang sifatnya badannya ini berbahaya, gitu ya. Kalau ada di rumahnya doang, gitu ya kan? Maka badannya yang ditahan. Itu kan konsekuensi, dan itu undang-undang itu sebelum dilaksanakan, wah itu kan lama prosesnya. Dan itu konsekuensi juga disepakati. Disepakati, kan ada wakil-wakil rakyat kita di sana, dan kita juga sebagai rakyat juga bisa ribut itu ketika undang-undang itu sedang dibuat. Nah, di sekolah banyak nggak begitu, tiba-tiba saja nggak pernah dikasih tahu apa-apa, tiba-tiba murid mendapatkan konsekuensi atau sanksi. Berarti kalau kita lihat dari situ itu berarti tidak fair. Karena orang tidak tahu kenapa saya tiba-tiba kena pecut, kenapa saya tiba-tiba harus berdiri, kenapa saya tiba-tiba ini. Nah, itu kan nggak jelas gitu. Nah, berarti dari awal berarti tidak adil. Konsekuensi yang seperti itu. Nah, ya konsekuensi kenapa tidak adil? Ya karena nggak tahu. Karena gue nggak tahu, gue pikir semua perilaku boleh kan gitu. Gitu. Nah, ada juga nih, berarti naik dikit dari itu adalah ada aturan. Tapi aturan dibuat oleh siapa? Oleh guru, oleh sekolah gitu. Berarti di situ tidak ada partisipasi, tidak ada perlibatan siswa. Nah, kalau kita mengacu kepada undang-undang tadi, ya berarti hukum hanya dibuat oleh penguasa saja gitu. Seakan-akan kan begitu. Betul. Nah, naik tingkat lagi di beberapa sekolah yang sudah sifatnya adalah school friendly atau sekolah ramah anak, nggak begitu. Aturan itu disepakati. Aturan itu bahkan yang membuat aturan, guru tidak lagi terlibat. Guru hanya menentukan gini loh ya, tujuannya kalian harus tepat waktu. Jam 7, katakanlah masuk sekolah jam 7.30. 7.25 sudah ada di kelas. Kalian boleh bikin aturan gimana caranya supaya kemudian jam 7.25 berada di kelas. Jadi arahan kita adalah kita bukan ke ngehukum orang, bukan. Gimana caranya supaya 7.25 ada di kelas. Wah, yang menarik tuh. Mereka diskusi, supaya 7.25 ada di kelas tuh gimana caranya. Nah, ada daftar-daftar downnya tuh. Dunya ngasih tahu teman, ngingetin teman. Kalau teman lagi ngobrol diajak segera masuk ke kelas. Jadi perilaku gitu aja. Daftar perilaku yang harus kami lakukan supaya semua orang datang tepat waktu. Nah, kalau tuh ada yang terlambat, ada di situ konsekuensinya apa? Kalau dia terlambat, berarti dia akan mengganggu seluruh teman. Tetapi juga kalau ditanya-tanyai, dimarahin juga lebih mengganggu lagi. Maka kalau dia terlambat, dia tetap boleh hadir. Nanti ada konsekuensinya adalah setelah selesai pelajaran harus ngapain. Nah, berarti sekarang itu sebetulnya dengan cara kayak gitu nggak ada yang namanya guru killer gitu ya? Nggak ada. Sekarang itu kan ada istilah guru yang ngasih hukuman, konsekuensi sebetulnya kan guru killer. Dia telat sedikit saja langsung dikasih hukuman. Padahal hukuman itu juga kreatifnya gurunya itu. Padahal nggak ada di daftar itu. Misalnya nggak ada di daftar. Kalau di KUHP kan jelas. Kalau kayak gini hukumannya 5 tahun. Kalau lakuannya gini hukumannya nih. Kalau ini tafsiran guru-gurunya saja. Kalau si anak itu misalnya mau bela diri,
salah saya apa Pak? Wah makin nanya kayak gitu, ada lagi kesetap daftar lagi. Kebetulan si gurunya lagi uring-uringan karena apa namanya? Cintanya ditolak. Cintanya ditolak, ya. Kemudian juga usulan pinjaman duit juga ditolak, gitu kan. Wah, makin uring-uringan ngelihat siswa kayak gitu, akhirnya makin semua pelampiasan kemarahan bisa jadi terlampiaskan ke siswa yang dalam tanda petik oleh tafsir dan dia bisa anggap sebagai melakukan pelanggaran. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini udah bahlul tuh banyak gitu. Jadi kalau misalnya aturan itu makanya ada istilah anak, kan kita berharap sekolah itu adalah membuat anak supaya mempunyai kemandirian. Iya. Dalam bahasa Inggris mandiri itu autonomi. Dari kata autonomus. Auto itu sendiri, pribadi, nomus artinya hukum. Nah, jadi autonomi itu adalah kalau si anak yang bersangkutan mampu membuat hukum, mampu membuat undang-undang untuk dirinya sendiri. Nah, undang-undang itu berarti dia harus mempertimbangkan kemaslahatan, dia harus mempertimbangkan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam, kesejahteraan berbagai macam pihak. Nah, sehingga dia menentukan perilaku yang seperti apa yang layak dalam bermasyarakat. Nah, sehingga datanya dari diri sendiri. Kalau kayak tadi kan nggak otonomi dong. Iya, terpaksa akhirnya. Terpaksa akhirnya. Karena terpaksa bisa jadi ada perlawanan. Akhirnya ada gotok-gotokan. Ada orang yang ngerasa nggak dihargai. Kalau orang nggak ngerasa dihargai, walaupun anak kecil, bisa ngelawan gitu kan. Ustaz Latif, ini kan udah 6 tahun mondok. Iya. Nah, dia kan ada 6 tahun mondok itu di Asidikia. Iya. Plusnya sampai sekarang dia mondoknya banyak. Oh, banyak. Saya sebutin ya beberapa pondok ya. Pondok kopi. Pondok kelapa. Itu pondoknya beda. Banyak itu. Banyak juga. Pondok Lanci. Ternyata banyak juga ya. Mallnya Pondok Indah. Jadi dari pondok ke pondok terus sebenarnya. Emang susah Dari orang. Asidikia itu ke pondok yang paling dekat aja Asidikia udah jelas kalau dari jalur lurus kan pondok apa tuh ya? Ada ya pondok ini kali ya. Emang susah kalau sama orang bahlul. Oke, Ustaz. Apa pengalaman yang menarik Ustaz tentang hukuman, ya kan? Terus kan hukuman itu tujuannya kan untuk kedisiplinan. Terus perspektif Ustaz ketika waktu zaman dulu dengan sekarang kan ternyata berbeda ya. Waktu dulu kan menjadi pelaku artinya mengalami itu. Sekarang kan menjadi bisa mengamati. Nah, gimana pendapatnya Ustaz nih? Iya, memang menarik yang tadi Kang Asep sampaikan ya. Ada sebuah kesepakatan ya, partisipatif. Itu mungkin perlu diangkat lagi tuh. Karena di dalam surah Ali Imran itu ada di dalam Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, begitu ya. Nah, jadi fabima rahmatin minallah, dan karena rahmat dari Allah lintalahum. Kamu lintah. Wah, bukan lintah begini ya. Tapi betul juga, lintah kan lembut. Iya benar juga ya. Iya, jangan-jangan ngambil dari bahasa Arab. Ini tafsir jalan lain. Bukan jalan lain ya. Tafsir bahlul. Tafsir bahlul jalan lain ini jalan ya. Lain. Lintalahum. Kamu bersikap lunak. Lentur ya. Iya, lentur. Lintalahum. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras kepada mereka, lan faddu min haulik, mereka bakal bubar tuh. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah, doakan mereka. Nah, ini doa nih ya, hal yang sangat powerful, bahkan lebih powerful dibandingkan ikhtiar sekalipun. Masya Allah. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Senjata itu ya pedang, ya pisau, bom juga senjata juga. Ya, jangan jauh-jauh. Gimana Kang? Ini pun senjata. Coba. Senjata kegantengan. Iya. Penakluk. Masa dibuka, bini antum. Kita kacamata. Senjata juga. Pas dibuka. Ini senjata juga. Ini mau nikah senjata juga. Oh iya, benar-benar. Sehingga bisa didengar ya. Kita bisa didengar jernih. Iya, benar-benar senjata. Nah, doa itu juga permohonan ampun dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lahum, dan ada yang menarik, wasyawirhum fil amr, dan musyawarahkan
dalam urusan-urusan. Nah, memang tadi setuju sekali bahwa pondok itu kan sebenarnya miniatur negara ya. Betul. Di situ ada menteri-menteri, bahkan ada satu pondok yang mukimnya itu 30.000. Iya. Satu pesantren. Di satu wilayah. Rasionya banyak loh. Masya Satu banding Allah. 30.000 itu mengalahkan hampir beberapa. Jadi kalau misalnya kita ukuran desa rata-rata adalah sekitar 10.000-an Iya. dua warga, Iya. gitu ya. Maka kan 30.000 sama dengan mengurus 3 desa, 3 desa. Ya Allah, gitu kan. sama dengan setengah kecamatan itu. Setengah kecamatan. Kecamatan ya. Setengah kecamatan satu pesantren tuh. Pesantren. Ya. Terus wasyawirhum. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta, kalau udah berazam tadi udah dilakukan, Udah sungguh-sungguh lah maafkan ya. udah sungguh-sungguh melakukan beberapa fase tadi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena saya lebih tertarik gini tadi. Mari Gimana? kita urut satu persatu Nah. dari ayat itu. Pertama berarti kan ada subjek ya. ada subjek. Ada subjek yang akan kita dekati. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tools yang pertama lintalahum tadi. Ya. Lintalahum, betul. Berarti lintalahum itu adalah flexibility. Flexibility. Berarti kalau dalam kajian psikologi, saya pengen punya maksud, misalnya pengen mempengaruhi Kang Odi. Nah, Berarti saya harus lentur. lentur. Lentur itu berarti saya juga mau ubah cara saya seperti cara yang disukai oleh Kang Odi. Iya. Omongan saya, omongan yang disukai oleh Kang Odi. Betul. Nada saya, nada yang disukai Kang Odi. Kan Iya, gitu ya iya, kan? iya. Sehingga masuk ya, lebih Sehingga efektif ya. lebih masuk gitu kan. Betul, Sehingga tadi betul. itu tidak ada perlawanan. Betul, Karena betul. perlawanan itu karena dari awal udah beda. Udah beda. Sayanya nggak lentur, sayanya kaku menggunakan cara saya. Mm-mm. Sementara saya pengen mempengaruhi dia. Nah, saya pakai cara keras, dia juga ngapain lo amat pengen ubah-ubah gua. Betul, Sehingga kan betul, dia betul. makin keras juga tuh. Betul. Makin keras, betul. Sehingga kalau di dalam bahasa kalau di Al-Quran ya. Pondok Pesantren Surya Laya itu di dalam tanbih itu adalah ulama takbiras, kapapas, mamaras gitu ya. Oh. Karena tadi tuh Artinya apa tuh? Atau nah, ya, Saya nggak paham. artinya itu kan tadi giras itu artinya jadi orang itu memberontak. Kenapa memberontak? Karena kapapas itu berarti terpukul, tersabet. Mamaras itu adalah hatinya, perasaannya. Nah, jadi kan berarti kan penting sekali kita tuh memastikan bahwa omongan kita, gerak-gerik kita lentur sehingga nggak ada alasan orang ini untuk tersinggung, Iya, untuk nggak iya, nyaman, iya, iya. sehingga mau menerima omongan kita, kata-kata Betul, kita, betul. kalimat kita, kan kayak gitu. Betul, betul, Sehingga betul. nah, dari situ kan ada wasyawirhum. Nah, berarti kan wasyawirhum itu kan bermusyawarah ya. Iya, Nah, bermusyawarah kan bahasa lainnya adalah berdiskusi lah. berdiskusi, Bahasa lain berarti kan berkomunikasi lah. berkomunikasi. Karena di situ ada kata ko, ya berarti dua belah pihak. Iya, iya, iya. Mempertimbangkan maunya dia, mempertimbangkan psikologinya dia, mempertimbangkan aspek-aspek dia. Nah, sambil kayak gitu, tadi kan berdoa ya. Iya, Doa ya Allah. Nah, karena itu juga wajar kalau di pondok-pondok pesantren tasawuf misalnya Iya, saja, bahwa yang namanya sholat istikharah itu bukan hanya malam, betul. bisa juga pagi hari, karena bisa jadi juga ada maksud-maksud kita di pagi hari Betul, itu, betul, betul. sehingga hati kita selalu mendapatkan terilhami oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Betul, betul. Nah, tadinya Pak Azamta, jadi Iya. artinya berarti yang melakukan itu berarti harus sungguh-sungguh, harus kreatif. Iya. Cara yang satu nggak cepat, nggak kena, berarti pilih cara yang lain, ya, sehingga makin Alternatif lama yang adalah makin bisa membawa orang ini ke titik tujuan yang terbaik. Betul, Kalau udah betul. melakukan itu, ya pasrahkanlah kepada Allah, kan gitu ya. Betul, betul, betul. Berarti Kang Asep, kalau hukum juga berarti sebetulnya bisa fleksibel juga ya. Sebagai contoh kayak gini Kang Asep ya. Jadi kan ada anak nih, rumahnya dekat. Otomatis dalam waktu 15 menit dia bisa nyampe. Betul. Ada anak yang jaraknya jauh banget sampai berkilo-kilo. Iya. Dia bangun habis subuh aja masih telat gitu. Iya, iya. Nah, artinya kalau dipukul rata sama rata, ini jadinya nggak adil kan? Di satu sisi nggak proporsional lah gitu. Betul. Kan itu ada istilah di dalam bahasa Inggris, ada istilah equality, ada istilah equity. Equality itu memberikan semua orang sama. Kalau equity, saya tidak memberikan sama, tetapi orang mencapai tujuan yang sama. Bisa jadi sebagai orang-orang bahlul, saya lihat ada bahlul ngelihat saya kayaknya kok masih gini gitu ya, bahlul lah itu jelas. Iya. Apaan tuh itu ya? Iya, makhluk apa sih ini? Makin bahlul kita nih. Saya kasih contoh aja lagi nih. Ada orang yang tingginya segini. Nah, ini tingginya segini nih. Iya. Ada orang yang tingginya segini. Iya.
Ya. Ngomong-ngomong nih, hatamnya dipakai ya. Iya, kenapa? Dulu ya, ada orang yang tingginya segini. Iya. Anggap aja ini tembok. Di sebelah sini ini adalah lapangan bola. Kebetulan di lapangan bola yang boleh ditonton dari luar juga. Iya, Kebetulan betul. gratisan lah. Betul. Artinya ini anak kecil, kalau di equality makanya semua orang dikasih tangga yang ukurannya sama, itu equality. Equality. Tetap aja bagi si anak kecil ini tetap nggak bisa lihat, Iya. ya kan? Iya, iya, iya. Bagi dia tetap nggak bisa lihat, bagi dia bisa lihat. Iya. Nah itu namanya equality. Kalau equity anak kecil ini berarti dapet tangganya yang lebih tinggi, Oh, gitu. kepala dia bisa ngeliat di sini. Yang ini bisa jadi lebih rendah sehingga bisa ngeliat di sini. Nah yang ini barangkali cukup aja ganjilan lebih kecil. Iya. Jadi justru tujuannya equity itu sebetulnya Equity. harusnya. Jangan equality. Sedangkan yang ada equality before the law ya. Nah, selama ini equality before the law. Before Nah, the jadi law. equity itu jadi maksud tujuannya apa dari hukuman? Kan maksud tujuannya adalah kan harus hadir tepat waktu. Harusnya kan berarti sekolah itu mikirin tuh. Iya, Dari iya, awal iya, mikirin. iya. Nah, karena itu juga ketentuan pemerintah. Karena kita berada di DKI Jakarta nih ya. Iya. Kenapa misalnya ada zonasi lebih ke aspek itu. Aspek Iya, itu biar nggak Aspek terlambat, itu. biar nggak yang jauh Udah, itu ini ya. udah dipertimbangkan Oke. dengan Iya, jarak iya, sekian iya. itu peluang untuk datang hadir tepat waktu adalah Iya. besar gitu. Betul, Lebih ke betul. situ saja. Iya. Zonasi itu artinya juga dia nggak terlalu capek di jalan. Jadi sebenarnya Iya. pertimbangan seperti zonasi itu lebih ke sana. Betul. Bukan membatasi, wah itu kan sekolahnya Iya. bagus. Nah DKI Jakarta semua sekolah wajib bagus. Iya, gitu. Nggak ada betul. alasan Iya, gitu iya. ada sekolah Favorit. Favorit, Karena betul. banyak sekolah-sekolah jadi gara-gara sekolah favorit ada sekolah jadi favorit juga gitu kan. Oh, Favorit. iya. Iya karena gitu, itu dia. Jadi kan ada sekolah ini yang memang unggulan dibanding yang lain. Sehingga orang berani mau dari jauh-jauh ke situ. Karena kalau deket kan jadi favorit itu gitu. Nah, cuma kan tadi AI-nya beberapa sekolah kualitasnya nggak sama. Nah kemudian juga nggak terpancing sekolah-sekolah juga memperbaiki diri Iya. gitu. Dengan zonasi ini sejumlah sekolah itu dipaksa gitu ya untuk ya kualitasnya sama, kompetensinya sama, lowong sertifikasinya juga sama. Gitu. Iya. Nah, itulah adil ya. Ada. Nah, di dalam tema ini berarti ada equality, ada equity. Equity. Nah, kita harus paham. Gitu ya. Jadi tujuannya apa? Nah, sama aja. Misalnya kalau equality berarti ngasih Ustadz Latif punya anak 2. Anak yang pertama usianya udah SMA, Iya. anak yang kedua usianya masih SD. Kalau equality ngasih jajan sama. Itu equality. Iya. Betul. Nah, kalau equity ya anak SMA kebutuhannya pasti lebih banyak lah daripada Betul. anak SD. Betul. Anak SD dikasih 50.000 buat apaan? Iya. Tapi anak SMP bisa jadi SMP butuh dia, ada tugas, ada apa Betul. gitu ya. Sehingga memberikan 50.000 ke kakaknya Iya. dengan memberikan katakanlah 10.000 ke adeknya itu adalah Equity. sama-sama memenuhi kebutuhannya itu equity. Proporsional itu. Dan disitulah lintaknya tadi itu ya. Dan disitulah lintah labungnya itu. Dan adil itu kan bukan sama ya, belum tentu sama. Adil itu bukan equality, adil itu equity. Equity, wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu ya pada tempatnya Ya gitu makanya ya. kan kalau kita ngamatin di banyak kisah-kisah Nabi itu, kenapa kok untuk orang ini jadi begini? Iya. Kok untuk orang ini jadi begini? Betul. Hukum kayaknya pelintut-pelintut enggak. Tadi ada equity yang dilihat di situ. Pelakunya siapa? Jadi di balik lintaknya itu, di balik kelenturannya itu ada ketegasan ya Kang Ada ya. ketegasan. Ada sebuah konsekuensi yang Karena ada kisah itu kan ada orang yang melakukan pelanggaran segala macam ternyata ujung-ujungnya ya kamu harus apa namanya memberi kepada orang yang termiskin. Kata orang, Iya, nah, iya. gua tuh yang paling miskin Nabi gitu. Iya kan? betul. Ada betul. Boleh diceritakan kisahnya Ustaz? Iya, ceritanya ya orang ini melakukan sebuah maksiat. Lalu lapor kepada Nabi. Kata Nabi, kamu kalau begitu kamu memberi makan ke 60 orang. Gitu kan? 60 orang, waduh saya nggak bisa. Awalnya puasa dulu 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, waduh saya nggak kuat. Kalau gitu ngasih makan 60 orang. Waduh 60 orang gitu kan. Saya buat sendiri aja susah begitu ya. Kalau gitu ya udah kamu kasih inilah sodako sekedar 1 kali makan gitu kan. 1 kali makan. Terus kasihnya ke siapa ya Rasul? Kasihnya kepada orang yang paling miskin. Lah saya paling miskin. Ini kan lagunya aku merasa orang termiskin di dunia gitu ya. Kayak Oma Irama itu. Kayaknya Ebit G. Ade. Kayaknya Rosaid. Ya, makin baru lagi. Makin baru.
Ya, jadi begitu. Jadi sangat lintal, sangat lentur ya. Sangat lentur, tapi di balik kelenturan itu tetap ada konsekuensi yang perlu ditegakkan ya. Ya berarti kan di situ ada dua jenis ya. Kalau secara law itu kan ada punitif, ada restoratif nih. Kang Asep boleh dijelasin dong. Anda yang ngomongin, ada yang jelasin ini kan Gimana sih? Ini kan ini masih bahlul banget ya. Sama sekalian kalau kebalulan kayak gitu dia yang ngomong. Orang lain yang Tanggung jawab dulu. Coba dijelasin itu makhluk apa punitif itu, restoratif Ya kan, itu coba sedikit-sedikit. Ini malah jadi tembak itu. Iya, tanggung jawab. Bahlul. Itu namanya lempar pertanyaan sembunyi tangan. Namanya bahlul. Bahlul, coba Bahlul. jelasin dulu gimana. Ntar Iya jangan kan, psikologisnya mungkin kalau- lebih mendalami lagi mungkin beliau. Mungkin Coba. awalnya dari kata distributif ya, jadi punitif ya, punitif menghukum gitu kan. Apa namanya? Punish dari kata punish gitu kan, punishment. Apa pu ya? Mungkin pu ya. Pu. Oh, iya. Punitif. Bukan fitnah. Itu orang Sunda beda lagi. Nah, sama restoratif itu kan lebih memikirkan ini ya, si dampak Penanggulangan ya. kepada si korbannya. Korban kan? ya, korban. Nah, itu justru itu masih belum clear nih, karena masih bahlul banget ini. Ya sederhananya kan sahabat-sahabat yang cerdas ya. Jadi memang di kita seringkali mengartikan disiplin itu otomatis sama dengan memberikan hukuman. Memberikan hukuman tuh kita lebih detailkan lagi. Memberikan hukuman tuh artinya adalah membuat sesuatu yang sifatnya tidak nyaman kepada orang yang bersangkutan. Jadi udah jelas tuh tidak nyaman. Tidak nyamannya secara apa? Tidak nyaman secara fisik. Iya. Tidak nyaman secara emosi, tidak nyaman secara ekonomi, tidak nyaman secara sosial, ya. Jadi fisik itu misalnya dipukul, itu kan berarti memberikan tidak nyaman secara fisik. Betul. Nyubit berarti memberikan tidak nyaman secara fisik. Betul. Kemudian juga apa namanya, disuruh berdiri tidak nyaman secara fisik. Lari-lari. Disuruh berlari-lari tidak nyaman secara fisik. Disuruh kemudian push up tidak nyaman secara fisik. Ya. Nah, ada juga Yang paling ekstrim sampai ini kisos kali ya. Itu kan itu paling ekstrim itu ya. Paling ekstrim tuh, sampai kisos ya. Nah, tetapi itu kayaknya kebahlulan tentang itu harus kita bahas ini. Episode tersendiri. Sendiri ya. Ada kisas gitu kan. Apa itu? Itu susah nih. Ya lanjut. Nah, jadi dia otomatis kalau kita bicara kayak gitu ya, ini kan menjadi permasalahan di orang itu kan nggak ngerti menghukum. Menghukum itu udah jelas tuh memberikan efek negatif di orang lain. Nah, problemnya seringkali adalah ukurannya apa. Nah, jadi misalnya saya mukul satu kali, tetapi tekanan mukul satu kali itu berapa tekanan? Mau ngasih contoh atau gimana? Ya, Untung jauh tuh. Untung jauh. yang nggak bisa diukurnya kan itunya. Iya. Misalnya si guru nyubit itu bisa cuma sekedar begitu. Iya, Bisa sampai benar. begitu. Bisa sampai apa namanya ini Betul. urat-urat di dalamnya juga terkena atau rusak Jaringan-jaringannya, betul. Bisa macam-macam. Itunya yang tidak terukur. Nah, sementara di dalam, kalau kita ini karena juga orang-orang pontren ya, sementara kan jelas di dalam baginda Rasul sudah menyatakan bahwa boleh nggak kayak itu boleh. Syaratnya itu yang ribet dan susah. Nggak boleh menimbulkan bekas coba. Bekas itu kan bekas dirasa, bekas di fisik, bekas di pikiran. Ingatan mulu berarti berbekas. Diungkit-ungkit mulu berarti berbekas. Pada Jadi bekas mental itu ya. bukan hanya sekedar ini ya, bukan sekedar luka. luka kayak gitu, kemudian bekas luka, ya bekas yang paling repot bekas diingatan, nempel mulu. Trauma, bisa jadi trauma itu malah bekas. Ada contohnya Kang yang udah lama terus bekasnya masih ada barangkali. Iya banyak. Bekas hukuman. Saya ketemu dengan beberapa orang yang alumni sebuah pondok terkenal. Nggak usah kita sebutin. Nggak usah. Ya, nggak usah disebutin juga, orang udah nebak-nebak. Iya. Nah, alumni pondok terkenal, dia nggak tamat di situ karena dia dibully segala macam. Akhirnya dia sukses tuh, jadi orang sukses dia. Setelah dia sukses, seringkali diundang lagi oleh pondok nih. Iya. Ini kan contoh nih alumni yang sukses. Iya. Ternyata banyak alumni yang sukses itu justru yang nggak sempat lengkap lulus gitu. Ya banyak tuh. Anda bisa cari pondoknya yang alumni-alumninya nggak sempat lulus tetapi sukses gitu. Tapi diambil aja loh pondok itu sebagai alumni. Kan? Ya sah-sah saja. Iya.
Nah, dia sampai sekarang itu masih ngalamin sulit tidur karena kalau tidur mimpinya dulu waktu dihukum. Ya Allah. Setelah berapa puluh tahun tuh? Ya, dia sekarang aja usianya udah 65. Ya Nah, Allah. iya, coba ente udah mondok itu tahun Katakanlah berapa? 15 tahun lah ya. 15 tahun 65 berarti. Kan 50 tahun masih tetap ternempel. Iya. Nah, jadi artinya bekas itu bisa seperti itu. Jadi kalau kita belajar dari baginda Rasul kan sebenarnya intinya adalah belajarlah tetap rohmah. Rohmah. Jadi tetap kasih sayang gitu ya. Karena barangkali kalau kasih sayang itu tidak memberikan bekas-bekas seperti itu. Iya. Nah, itu Tegas dan rahmah ya. Nah, jadi ini nih tegas dan rohmah. Nabi tegas seperti tadi dalam kisah tadi ya. Tegas kan? Orang ini tetap istilahnya dia ingin membayar konsekuensinya. Iya. Tetapi tetap aja konsekuensi itu mempertimbangkan kemampuan orang yang bersangkutan. Betul. Alhamdulillah dia ngaku, alhamdulillah dia sadar, alhamdulillah dia Itu bertobat. bagus banget itu. Udah alhamdulillahnya banyak nih orang ini nih. Betul. Dia mau ngaku, dia keliru, dia mau menjadi insan yang tazkiyah, Iya. ya kan, membersihkan jiwa. Nabi kan menghargai itu. Itu diapresiasi, problemnya betul. konsekuensinya ini kan sangat tidak mungkin untuk dilakukan orang ini. Betul. Ibaratnya ya udah kan, ibaratnya setelah tahu ya kamu termiskin ya udah ya buat itu kamu udah aja. cukup. Iya, betul. Nah, artinya kan ada tema di satu titik, ada tema ketegasan. Ketegasan itu berarti aturan tetap harus dilakukan. Nah, ada sudut rohmah, mempertimbangkan keunikan dari orang yang bersangkutan. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan Anda tadi tentang punitif disiplin, restoratif disiplin, atau retributif disiplin dan restoratif disiplin. Perbedaannya adalah dari prinsipnya saja beda. Kalau di dalam punitif disiplin, prinsipnya adalah menghukum orang yang keliru. Menghukum orang keliru. Oke, udah jelas kan? Yeah. Tadi ya udah kata memberikan yang nggak enak yang tadi. nggak nyaman enak, tadi. Oke. Tetapi yang jadi korbannya diapain? Bisa dipikirkan biasanya. Nah, dipikir terjadi pembunuhan. Iya. Keluarga yang pembunuhan itu kemudian diapain tuh? Iya, betul. Soalnya kan ada dampak, misalkan ayahnya nih yang terkena pembunuhan kan berarti nafkah berkurang, anak-anaknya terlantar. Nah, itu siapa yang mikirin? Nah, Iya. kalau di dalam punitif Kalau ibunya mungkin ada yang ngegayet tuh. Anaknya belum tentu. Kalau dalam punitif disiplin itu ya yang fokus yang paling penting yang tadi ngebunuh orang ini dihukum. Nah, kalau di dalam restoratif enggak, bukan hanya itu, nggak cukup karena ini ada orang yang mengalami Terkena dampak, ketidakadilan. Yang tadinya dia barangkali nggak stres, nggak tertekan, sekarang dia punya tekanan-tekanan baru akibat kehilangan keluarga ya, akibat kehilangan katakanlah mencari nafkah. Nah, di dalam restoratif justru yang dipertimbangkan itu adalah semua pihak. Pelanggaran pada dasarnya bukan melanggar lembaga, bukan. Dia melanggar adalah relasi antar banyak orang, hubungan antar banyak orang. Karena yang terlanggar adalah hubungan antar banyak orang, maka penekanannya bukanlah menghukum, tapi memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah dibuat. Berarti si pelaku itu disuruh untuk bertanggung jawab. Diminta. Dia yang pertama ada dialog. Oke, dari kelakuan Anda ini apa yang terjadi di orang itu? Oh, dia kehilangan pencari nafkah. Gara-gara kehilangan pencari nafkah apa yang terjadi? Oh, dia ada ini. Berapa biayanya? Nah, dia berarti akan mengalami kesulitan. Maka orang ini menyiapkan uang, menyiapkan ini untuk supaya orang ini tetap sejahtera walaupun terjadi itu. Nah, sebenarnya restoratif seperti ini bukan barang baru di Islam. Bukan barang baru, bahkan Islam melalui baginda Rasulullah SAW adalah yang memperkenalkan konsep ini. Betul. Nah, konsep apakah itu? Jangan tanya sama saya. Dan juga nggak cukup kalau waktunya sekarang. Nggak cukup. Iya, ini dia karena sudah. Kalau kita nggak lanjut aja makin balun kita. Makin baru. Sementara perut udah protes. Intinya barangkali berarti kalau punitif disiplin itu adalah orientasinya ke memberikan hukuman, membuat jerak. Yang tadinya tujuannya adalah membuat jerak si pelaku. Dan di situ otomatis ada kerugian-kerugian pada diri pelaku, ya trauma segala macam, termasuk juga bahkan dia terbiasa dalam kejahatan. Tetapi tujuan dari restoratif justice bukan itu. Restoratif justice berarti pada dasarnya berarti ada pelanggaran itu adalah justru relasi antara manusia yang tadinya baik.
Karena ada pelanggaran, berarti yang diperlukan adalah ada perbaikan. Iya. Nah, kemudian yang diperlukan juga di sini ada partisipasi, sehingga orang ini bukan penekanan hukum, Iya. tetapi diajak ngobrol segala macam, sehingga dia mau berpartisipasi, dia mau terlibat, dia mau menyelesaikan tema-tema itu. Nah, itulah yang diperkenalkan oleh baginda Rasul. Dan itu kayaknya nggak cukup dibahas Nggak sekarang. cukup. Iya. Sahabat cerdas, memang itu bahasan yang bisa podcast tersendiri ya, bisa episode tersendiri untuk itu ya. Nah, tapi saya pengen dengar nih dari Ustadz Latif nih terkait dengan tadi hukuman tadi ya. Artinya apa himbauan Ustadz nih kepada orang tua juga kan juga bukan hanya sekedar di pesantren ya. Tapi di lingkup keluarga juga kan ada yang namanya untuk menegakkan kedisiplinan biar anak sholat. Apa yang dilakukan nih Ustadz? Himbauan buat orang tua yang ada yang nonton channel kita ini. Iya. Ini tak. Oke. Kalau kita ini karena acaranya juga udah jelas Bahlul Masail. Iya, benar. Ingat, kalau antum cari buku-buku bahasa Inggris itu ada idiot book. Itu Pernah baca tuh. nggak ya tulisnya kayak gitu? Jadi cara terbodoh untuk mempelajari tema-tema tertentu. Nah, kita tuh Iya. harus nanya orang bodoh aja pasti bisa. Iya, benar. Nah, gimana? Orang yang bodoh aja bisa gitu. Lalu Kita saya nanti ngajarin dengan cara yang bahkan dipahami oleh orang yang bodoh pun bisa gitu. Iya. Sebagai sesama orang yang bodoh ya. Iya. Terlalu saya kayaknya makin bodoh nih. Iya, tapi singkat aja ya karena ini udah mau berakhir ya. Nanti kita dalami lagi tentang itu. Intinya memang sebagaimana tadi surah Al Imran 159, jangan lupa kita harus fleksibel di dalam ketegasan. Tegas dalam flexibility dan jangan lupa pula bahwa kita hanya ikhtiar untuk mendidik, mengubah karakter, tetapi hakikatnya yang mengubah semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan doa baik dari pihak seluruh stakeholder pesantren ya. Bukan hanya yang ada di pesantren tetapi yang ada di rumah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang Fattah, Maha membukakan kolbunya. Mudah-mudahan Allah yang Maha memberi hidayah kepada anak-anak ini dan lain sebagainya. Bahkan jadi di pesantren maupun di rumah sama-sama mendoakan. Baik, luar biasa. Sahabat, alhamdulillah kita sudah dapat berbagai macam pencerahan gitu ya. Mudah-mudahan nih kita semakin beranjak nih episode demi episode nggak bahlul lagi. Kita semakin cerdas, semakin bisa memahami begitu ya. Dan nanti pembahasan selanjutnya tentang apa itu yang lebih dalam lagi ya, restoratif itu bagaimana sih, ya, di pondok bagaimana sih. Nah, jangan kemana-mana gitu ya. Nanti teruskan klik lagi channel untuk episode berikutnya. Bersama dengan Hatam, hafal tanpa menghafalkan, download di Play Store. Sekarang juga klik di bawah ini. Demikian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.